Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua dan selamat sore untuk Pak Rahmat. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan regresi variabel dummy. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 246221010. Baik, pertama saya akan menjelaskan terkait dengan variabel dummy. Nah, jadi variabel dummy itu adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya seperti jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintahan, perbedaan situasi, dan lain sebagainya. Nah, variabel dummy juga merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy ini sering juga disebut sebagai variabel boneka atau variabel kualitatif, kategoris, atau indikator. Nah, variabel dummy itu mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan nilai 0, serta simbol D, yaitu dummy, simbol D. Nah, dummy memiliki nilai 1 untuk salah satu kategori yang mendapat perlakuan dan 0 untuk kategori yang tidak mendapat perlakuan. D sama dengan 1 untuk suatu kategori seperti laki-laki dan misalnya 0 untuk kategori yang lain misalnya perempuan. Nah, di sini saya akan menggunakan variabel financial distress sebagai variabel dummy-nya dan operating cash flow untuk X2-nya terhadap keputusan investasi sebagai variabel dependent atau variabel Y. Nah, kemudian hipotesis untuk penelitian di sini yaitu yang pertama pengaruh financial distress terhadap keputusan investasi. Jadi berdasarkan landasan teori, financial distress itu merupakan kondisi keuangan perusahaan yang mendekati kondisi kebangkrutan. Nah, di sisi lain, keputusan investasi itu memerlukan dana untuk dikeluarkan. Investasi pada aset produktif atau aset tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, perusahaan, dan keluar dari kondisi financial distress. Nah, perusahaan yang mengalami financial distress juga dapat memilih tidak melakukan apa-apa atau tidak mengurangi maupun menambah investasi. Jika financial distress diprediksi bersifat sementara dan sumber daya yang tersedia diperkirakan cukup untuk membayar klaim dan menghindari kegagalan, perusahaan itu dapat memilih untuk tidak bereaksi atau bereaksi dengan cara yang minimal dan tidak melibatkan perubahan besar dalam strategi. Dengan adanya kecenderungan bahwa semakin rendah kondisi keuangan perusahaan, semakin rendah pengeluaran investasi. Maka hipotesis yang pertama yaitu financial distress berpengaruh terhadap keputusan investasi. Untuk hipotesis selanjutnya yaitu pengaruh operating cash flow sebagai X2 tadi terhadap keputusan investasi. Nah, hubungan cash flow dengan keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh tingkat kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan, sehingga perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan investasi. Nah, menurut Fahmi pada tahun 2016, jika suatu perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap, hal ini akan mengurangi posisi kasnya. Semakin rendah tingkat cash holding akan memperkuat pengaruh cash flow terhadap keputusan investasi. Jadi, hipotesis yang kedua yaitu cash flow berpengaruh terhadap keputusan investasi. Nah, untuk model penelitian dalam regresi variabel dummy ini, di sini yaitu terdapat KI sebagai keputusan investasi sama dengan A yaitu konstanta ditambah dengan beta 1 FD yaitu financial distress, kemudian ditambah dengan beta 2 koefisien regresi yang kedua yaitu B2 CF sebagai cash flow dan ditambah E sebagai error. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan data yang akan saya gunakan. Nah, jadi di sini saya menggunakan 60 observasi data yaitu dari tahun 2016 hingga 2018. Kemudian di sini terdapat data keputusan investasi sebagai Y dan financial distress sebagai variabel dummy ya atau X1-nya. Nah, di sini 0 bernilai 0 itu berarti sehat dan bernilai 1 itu berarti mengalami financial distress. Kemudian untuk X2-nya di sini terdapat operating cash flow. Selanjutnya yaitu kita buka eViews. Di sini saya menggunakan eViews 12. Untuk langkah yang pertama yaitu kita klik file.
Kemudian kita klik New dan Work File. Nah, untuk work file structure tipenya, di sini kita pilih unstructured atau undead. Kemudian kita isi observasinya, yaitu observasi yang saya gunakan tadi adalah 60. Selanjutnya kita klik OK. Di sini kita bisa tambahkan data kita yang di Excel tadi, yaitu dengan cara mengklik File, kemudian Import from File, dan kita cari file yang sudah kita simpan tadi. Kemudian kita klik Open. Kemudian kita klik Finish. Nah, jadi di sini sudah masuk variabel dummy-nya, yaitu financial distress X1, kemudian keputusan investasi sebagai variabel Y, dan variabel operating cash flow tadi sebagai X2. Baik, selanjutnya di sini kita klik variabel yang kita akan regresikan secara berurutan, yaitu dimulai dari variabel Y, kita tekan Ctrl, kemudian variabel X1, dan kemudian variabel X2 yaitu operating cash flow. Dan kita klik kanan dan pilih Open as Equation. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini saya akan memindahkan konstantanya, yaitu C di depan Y, seperti ini. Ya, yaitu kita tinggal tekan OK. Dan ini dia hasil dari regresi yang sudah kita lakukan. Baik, jadi di sini sebelum saya menjelaskan terkait interpretasi dari hasil regresi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan untuk hipotesis statistiknya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk hipotesis statistik yang pertama yaitu H0.1 itu koefisien 1 atau B1-nya itu lebih kecil dari 0. Artinya tidak terdapat pengaruh variabel financial distress terhadap keputusan investasi. Untuk H1.1 yaitu B1 lebih besar daripada 0, artinya terdapat pengaruh variabel financial distress terhadap keputusan investasi. Dan untuk H0.2 yaitu B2 lebih kecil daripada 0, artinya tidak terdapat pengaruh operating cash flow atau X2 terhadap keputusan investasi. Dan H2.2 yaitu beta 1 lebih besar daripada 0, terdapat pengaruh operating cash flow yaitu X2 terhadap keputusan investasi. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis uji T yaitu 1. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, berikut untuk persamaannya di sini yaitu Y sama dengan konstantanya yaitu negatif 0,403221 dan untuk X1-nya yaitu positif 3.299415 dan X2-nya yaitu operating cash flow positif 4.085134. Nah, untuk uji T-nya, jadi berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien dari tabel probability-nya yang di sini, nah diperoleh nilai signifikan si variabel untuk financial distress atau X1 yaitu sebesar 0,0114, lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel financial distress yaitu X1 signifikan terhadap keputusan investasi. Dan berdasarkan dari nilai T statistiknya diketahui bahwa nilai T hitungnya itu sebesar 2.613994, lebih besar daripada T tabel yaitu 1.67155, yang berarti terdapat pengaruh variabel financial distress
yaitu X1 terhadap keputusan investasi Y. Nah, jadi disimpulkan bahwa variabel financial distress S1 berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y, yaitu keputusan investasi. Jadi, hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian untuk variabel independen yang kedua yaitu operating cash flow. Nah, untuk uji T-nya berdasarkan nilai signifikansi dari tabel prop-nya ini diperoleh nilai signifikansi variabel operating cash flow atau X2 sebesar 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel operating cash flow X2 itu signifikan terhadap keputusan investasi. Nah, berdasarkan nilai T-nya juga diketahui bahwa nilai T hitungnya yaitu 35.09649, lebih besar daripada nilai T tabelnya yaitu 1.67155. Maka terdapat pengaruh operating cash flow yaitu X2 terhadap keputusan investasi yaitu variabel dependen atau variabel Y-nya. Jadi disimpulkan bahwa variabel operating cash flow berpengaruh positif signifikan terhadap variabel keputusan investasi. Nah, jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk interpretasi dari koefisien regresi variabel dummy yaitu financial distress, jadi variabel financial distress itu sebagai variabel dummy berpengaruh positif terhadap keputusan investasi perusahaan, di mana setiap peningkatan 1% financial distress, maka keputusan investasi perusahaan itu akan meningkat sebesar 3.299415. Dan saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu terkait dengan regresi data panel. Nah, jadi regresi data panel itu adalah gabungan antara data cross-section dan juga data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Nah, maka dengan kata lain, data panel itu merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini saya akan melakukan uji dengan pengaruh leverage dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. Jadi, untuk menghitung leverage di sini saya menggunakan debt equity ratio dan juga untuk nilai perusahaannya yaitu menggunakan price to book value. Nah, untuk hipotesis yang pertama yaitu pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Nah, jadi leverage itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek dan jangka panjangnya. Leverage dapat dipahami sebagai penaksir dari risiko yang melekat pada suatu perusahaan. Hal ini berarti leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula. Nah, leverage itu perlu dikelola karena penggunaan hutang yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap fixed cost asset or fund. Nah, yang gunanya untuk memperbesar tingkat penghasilan return bagi pemilik perusahaan. Peningkatan hutang dipandang positif oleh investor sebagai meningkatnya kesempatan perusahaan untuk berkembang, sehingga investor berkesempatan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang lebih tinggi tanpa harus mengurangi proporsi kepemilikan investor terhadap perusahaan. Hal ini berarti bahwa perusahaan itu yang berhutang mempunyai nilai perusahaan yang tinggi. Peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah yang akan direspon secara positif oleh pasar. Untuk hipotesis yang pertama yaitu leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis selanjutnya yaitu pengaruh likuiditas. Di sini saya menggunakan current ratio untuk mengukur likuiditas terhadap nilai perusahaan. Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Nah, artinya apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Nah, dalam penelitian ini, rasio likuiditas itu diproksikan dengan current ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.
Semakin tinggi rasio ini, berarti perusahaan semakin liquid, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Nah, hipotesis yang kedua ini likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nah, untuk hipotesis statistiknya, untuk H01 yaitu B1 lebih kecil dari 0, artinya tidak terdapat pengaruh variabel leverage terhadap nilai perusahaan. Dan H1.1 yaitu B1 lebih besar daripada 0, artinya terdapat pengaruh variabel leverage terhadap nilai perusahaan. Dan H0.2 yaitu B2 lebih kecil daripada 0, artinya tidak terdapat pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Dan H1.2 yaitu B1 lebih besar daripada 0, artinya terdapat pengaruh likuiditas X2 terhadap nilai perusahaan. Nah, untuk model penelitiannya, karena tadi variabel dependennya diproksikan dengan price to book value, maka di sini price to book value sama dengan beta 0 sebagai konstanta dan B ditambah B1 yaitu debt equity ratio ditambah B2-nya yaitu current ratio ditambah error. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemilihan model regresi untuk data panel. Jadi dalam model regresi data panel ini harus dilakukan pengujian untuk memilih model regresi yang tepat digunakan untuk menguji. Dalam melakukan pengujian model dapat dilakukan dengan 3 alternatif metode, yaitu dengan common effect model, fixed effect model, dan juga random effect model. Nah, dari 3 model regresi yang bisa digunakan untuk mengestimasi data panel ini, model regresi dengan hasil yang terbaik yang akan kita gunakan untuk melakukan analisis. Nah, untuk mengetahui model yang terbaik yang akan digunakan, selanjutnya kita akan menggunakan pengujian terlebih dahulu, yaitu menggunakan uji Chow dan juga uji Hausman. Nah, kemudian ada satu uji lagi yang dapat kita gunakan, yaitu Lagrange multiplier atau uji LM. Nah, namun uji LM ini biasanya digunakan terakhir setelah terjadi perbedaan antara terjadi ketidakkonsistenan antara uji Chow dan juga uji Hausman. Nah, dilakukan untuk menentukan, dan uji LM ini dilakukan untuk menentukan apakah common effect model lebih baik digunakan daripada fixed effect model. Uji Hausman itu, sementara untuk uji Hausman itu untuk menentukan apakah random effect model lebih baik daripada fixed effect model, dan uji LM untuk menguji apakah common effect model lebih baik daripada random effect model. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan membuka Fuse. Nah, di sini saya menggunakan Fuse 12. Kemudian kita klik file, klik new, kemudian kita buka work file. Nah, untuk workfile structure type-nya di sini pilih balance panel, dan untuk start date-nya saya isi dengan 2016 dan 2019 untuk end date. Nah, number of cross section-nya saya isi 9 karena di sini saya menggunakan 9 perusahaan. Kemudian kita klik OK. Untuk membuat objek untuk variabelnya di sini kita akan klik object, new object, dan kita pilih series. Kemudian untuk name for objeknya saya ubah dengan Y sebagai variabel dependent. Nah, kita klik OK. Kemudian untuk membuat variabel independent, saya akan copy dari sini dan kita paste. Kemudian kita rubah menjadi X1 untuk variabel independent. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk variabel independent yang kedua. Sini kita ganti dengan X2 dan klik OK. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menginput data dengan cara tekan Ctrl X1 dan X2, kemudian kita klik kanan Open as Group. Kemudian akan muncul jendela baru seperti ini, dan kita copy data dari Excel yang sudah kita siapkan.
Sebelum itu kita klik edit, kemudian kita copy. Nah, selanjutnya kita copy lagi untuk variabel x1-nya. Kemudian untuk variabel x2-nya yaitu current ratio. Nah, setelah kita input semua, selanjutnya ini kita rubah. Di sini saya rubah menjadi namanya variabel y, yaitu PBV. Kemudian variabel x1-nya yaitu dir, dan variabel x2-nya yaitu cr. Oke, selanjutnya kita klik lagi ini. Nah, setelah data diinput kita close. Nah, setelah itu di sini kita akan regresi. Klik open, kemudian kita pilih as equation. Pertama saya akan memindahkan konstantanya di sini. Nah, kemudian untuk kita pilih panel option, untuk model yang pertama yaitu CEM kita pilih none. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul equation dari CEM. Kemudian untuk menyimpannya kita klik freeze dan kita kasih nama CEM agar nanti dia tidak hilang. Nah, untuk yang model selanjutnya kita lakukan hal yang sama di sini. Panel optionnya, nah ini untuk model FEM, Fixed Effect Model, maka kita pilih Fixed dan kita klik OK. Nah, maka akan keluar model FEM dan kita simpan dan beri nama FEM. Oke. Nah, untuk model yang random effect model kita lakukan lagi yang sama. Klik kanan. Kemudian dan kita pilih di sini random. Kemudian kita klik OK dan kita klik yes. Nah, maka akan keluar hasil dari model yang terakhir. Kita simpan terlebih dahulu dengan nama REM. Jadi setelah kita melakukan regresi pada 3 model tadi, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji untuk memilih dari ketiga model tersebut mana yang lebih baik. Jadi di sini kita akan melakukan uji co-test. Nah, dari tabel output hasil FEM tadi, di sini kita pilih view, kemudian kita pilih fixed or random effect testing, dan kita pilih redundant fixed effect. Nah, maka akan keluar hasil output dari
uji Chow test. Nah, hasilnya di sini nilai probabilitasnya yaitu 0,0000. Berarti nilai P-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka model yang kita pilih di sini yaitu fixed effect model. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan uji Hausman. Uji Hausman ini kita lakukan untuk memilih antara model dari fixed effect model dengan random effect model. Yang ini kita simpan dulu, freeze. Kita kasih title itu Chow test. Nah, selanjutnya untuk melakukan uji Hausman, di sini kita membuka output dari hasil random effect model sebelumnya. Kemudian kita klik view dan kita pilih fix or random effect testing. Kemudian kita pilih correlate random effect. Nah, di sini muncul output dengan nilai probability dari cross section randomnya itu 0,5924. Berarti nilai P-nya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, maka dari hasil uji Hausman ini yang dipilih adalah random effect model. Nah, sebelum itu kita simpan terlebih dahulu untuk hasil output dari uji Hausman ini. Hasil dari Chow test dan Hausman test ini berbeda atau terjadi ketidakkonsistenan, maka di sini kita akan melakukan uji LM, yaitu untuk menguji antara common effect model dan random effect model. Nah, selanjutnya kita klik view, kemudian kita klik fixed or random effect testing, dan kita klik omitted random effect atau Langager multiplier. Muncul output hasil dari LM test for random effect tadi. Nah, di sini muncul nilai dari cross sectionnya yaitu 0,000. Artinya nilai P-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Maka model yang dipilih yaitu adalah random effect model. Jadi dari uji LM ini memperkuat untuk kita tetap memilih random effect model seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian interpretasi dari hasil uji regresi data panel ini. Nah, setelah kita melakukan beberapa uji, dan di sini berikut adalah hasil dari common effect model. Kemudian ini adalah fixed effect model yang sudah kita regresi sebelumnya. Kemudian ini untuk random effect model. Nah, setelah kita melakukan 3 model regresi dari 3 model tersebut, kita akan melakukan uji untuk memilih metode estimasi mana yang terbaik. Jadi untuk yang pertama di sini terdapat uji Chow test. Dalam pengujian ini akan digunakan model estimasi antara common effect model ataupun fixed effect model. Nah, dengan pengujian terhadap hipotesisnya yaitu H0, berarti memilih menggunakan model estimasi common effect, dan H1 memilih menggunakan model estimasi fixed effect model atau FEM. Nah, di sini telah saya input untuk tabel hasil dari pengujian uji Chow test. Nah, dalam pengujian ini kita dapat melihat dari nilai p-value dari cross section.
Nah, di sini nilainya yaitu 0,000, yang berarti jika dalam pengujian ini dapat melihat p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka model estimasi yang akan digunakan adalah fixed effect model. Tetapi jika lebih besar, maka yang digunakan adalah common effect model. Nah, di sini nilainya yaitu 0,00. Artinya nilai p-value-nya ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu kita akan memilih menggunakan fixed effect model atau FEM. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji Hausmann test. Di sini terdapat nilai uji Hausmann ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model yang terbaik antara fixed effect model dan juga random effect model. Nah, pengambilan keputusannya dengan melihat nilai dari p-value atau untuk cross section random. Nah, jika nilai p-nya itu lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah random effect. Tetapi jika lebih kecil, maka model yang dipilih adalah fixed effect model. Dari uji Hausmann ini nilai probabilitasnya yaitu 0,5924, yaitu lebih besar daripada 0,05, maka model yang dipilih adalah random effect model. Jadi kita sudah mengestimasi common effect model dan juga fixed effect model. Nah, namun di sini terdapat satu uji lagi. Sebenarnya common effect model tadi kan sudah terestimasi oleh uji Chow test, namun untuk memperkuat bahwa random effect model itu yang paling tepat, jadi saya mencoba untuk tetap melakukan Lagrange multiplier test ini. Jadi uji LM ini kan dilakukan untuk memilih antara common effect model atau random effect model. Nah, sebenarnya dari hasil uji sebelumnya itu CEM atau common effect model itu sudah tereliminasi, namun untuk memperkuat tetap melakukan uji LM. Nah, untuk pengambilan keputusannya, jika nilai cross-section P-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka model estimasi yang terbaik adalah random effect model. Nah, namun jika nilai P-nya lebih besar dari 0,05, maka metode estimasi terbaik adalah common effect model. Nah, jadi berdasarkan hasil uji LM ini, nilai cross-section-nya itu 0,000. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa random effect model adalah metode estimasi yang terbaik. Jadi kita tetap akan menggunakan random effect model untuk melakukan untuk menganalisis hasil data panel. Nah, setelah kita lakukan beberapa uji sebelumnya, maka di sini terpilih random effect model. Jadi nah, di sini kita lihat berdasarkan dari tabel probability-nya diperoleh nilai signifikan X1 yaitu sebesar 0,7504, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel debt equity ratio yaitu X1-nya itu tidak signifikan. Dan juga berdasarkan nilai T hitungnya diketahui bahwa nilai T hitungnya itu 0,320904, lebih kecil daripada nilai T tabelnya yaitu 1,69236. Nah, maka tidak terdapat pengaruh variabel debt equity ratio X1 tadi terhadap price to book value. Nah, artinya variabel leverage itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya untuk yang X2 berdasarkan dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,3763, lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio yang sebagai proksi likuiditas itu tidak signifikan terhadap variabel nilai perusahaan yang diproksikan oleh price to book value. Nah, jadi berdasarkan nilai T-nya juga diketahui bahwa nilai T hitungnya itu bernilai minus 0,897721, lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Nah, yaitu senilai 1,69236. Berarti tidak terdapat pengaruh variabel current ratio sebagai proksi variabel likuiditas terhadap price to book value sebagai proksi dari variabel nilai perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.